tapi mereka tidak pernah merasa berdosa karena kata-katanya mereka kami banyak. Ya, kami banyak pengajar-pengajar kami, dokter. Mereka tidak pernah ingat pada waktu dia datang di bumi ini dia tidak pilih lagi dokter, profesor. Dia tidak pilih dibuang itu pembuat kejahatan. Siapa yang dia pilih siapa? Nelayan tidak punya pendidik. Dari situ sudah diberikan hikmat nelayan untuk mempermalukan namanya profesor dan dokter, saudara. Coba, ya, akhirnya apa? Mati konyol sampai saat ini. Coba, ya. Coba kalau lihat itu, ini masalah penyakit loh, saudara. Tadi kan namanya Daud, dia sadar bahwa ada pelanggaran kepada Tuhan. Akhirnya dia sadar, dia berdoa kepada Tuhan, akhirnya disembuhkan penyakit. Beda dengan namanya cicit-cicitnya ini, namanya siapa? Asa. Coba baca namanya. 2 Tawarik 16 ayat 12. Ini Asa loh, Asa raja benar loh, raja benar loh ini Asa ini, ya. Coba. Ya. 2 Tawarik 16 ayatnya 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Yahweh, tetapi pertolongan tabib-tabib. Coba, lihat saudara ya. Asa ini pada waktu dia mengalami sakit, akhirnya dia tidak pergi namanya kepada Tuhan, tapi pergi ke tabib-tabib. Pada waktu dia ke tabib-tabib, sembuh nggak Asa ini? Halo? Tidak sembuh, malah tidak pernah diajarkan. Terus kita salahkan nggak orang-orang namanya ke rumah sakit? Tidak salah. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhan, kau bergaul dengan Tuhan tiap hari, maka dia akan hindarkan penyakit yang mematikan. Dia akan hindarkan itu penyakit yang mematikan. Tidak mungkin lo kan peceng gitu jalan gitu, tidak mungkin, saudara. Ya, coba kan, ya. Tidak mungkin. Kalau masuk ke dalam surga itu harus namanya harus sempurna enggak? Halo, lu masuk di kerajaan Tuhan itu harus yang mati peceng gitu. Ada nggak firmannya kalau orang cacat itu masuk di tempat bait suci? Ini baru cacat loh, belum penyakit loh ini. Itu orang cacat itu boleh nggak masuk di tempat maha suci? Ini anaknya imam saja yang cacat nggak boleh dekat-dekat di situ. Apalagi namanya kalau sudah sakit. Makanya kalau engkau baca namanya 1 Tesalonika 5 ayat 23, apa yang ditulis di sana? Halo? 1 Tesalonika 5 ayatnya 23. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Supaya ini tidak bercacat. Roh, jiwa, tubuhmu tidak boleh bercacat. Supaya itu tidak bercacat, apa yang kau lakukan? Halo? Bacalah kitab suci ini, apa yang ditulis dalam ikuti saja. Ya, no? Coba. Ya. Coba. Pergaulan apa? Buruk itu merusak yang baik. Ya. Pergaulan yang buruk itu merusak yang baik. Coba baca 1 Korintus 15 ayat 13 ayat 33. Ini perhatikan loh saudara ini, makanya saudara itu jangan sembarangan. Siapa saja yang khotbah masuk, di mana saja rumah masuk, itu harus ada filter dalam hidupmu. Coba baca. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya? Pergaulan yang buruk merusak yang baik. Apa yang baik selama ini, yang kau sudah tekun segala macam, jangan salah bergaul. Jangan salah
dengar. Kalau engkau salah mendengar, akhirnya apa? Merusak. Salah bergaul, merusak yang baik. You know? Begitu juga kalau mungkin pengkhotbah 9 ayat 18. Coba, pengkhotbah 9 ayat 18. Hikmat lebih baik daripada alat perang, tapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Coba saudara. Makanya hati-hati supaya engkau tahu nanti pada waktu menerima itu ajaran-ajaran ini ajaran dari Yerusalem atau ajaran dari mana. Ya, orang membaca kitab suci pasti dia tahu ini ajaran dari Sion atau bukan. Supaya engkau tahu ini, bacalah, tekun sajalah baca kitab suci ini. Dia tidak tuntut kok Tuhan harus kau hafal dan lain sebagainya. Dia tidak tuntut itu. Dia tuntut saja lu mengalir saja. Ya, mungkin engkau tidak tahu pasal mana ayat berapa, tapi paling tidak tadi, gitu. Ya. Kenapa orang sakit gitu kan? Kalau saya tanya sejama jemaat, orang sakit itu kenapa? Ya, pasti lu bilang karena dosa. Dosa itu apa? Melanggar hukum. Saya tanya pasal berapa? Mungkin kamu tidak tahu di mana. Tuhan itu tidak butuh itu. Mau pasal berapa, ayat berapa itu. Tapi paling tidak ada tulisannya. Ya, dosa itu melanggar hukum. Ya, kalau ditanya sama saya, dosa itu melanggar hukum, saya tahu pasal dan ayat saudara. Ya. Itu yang paling penting, gitu kan? Ya. Pergaulan buruk merusak yang baik. Ingat baik-baik, makanya jangan salah bergaul. Saya ini masuk di tanah Jawa, salah bergaul saya dulu. Oh, repot saudara, ya deh. Saya salah bergaul dulu, ya. Saya bergaul sama siapa saja, tapi ada batasnya, ada filternya, ya. Saya seperti saya ini banyak saudara teman. Pertama, ya, saya ini orang emosian, pemberanilah, peminum kelas berat, perokok kelas berat, semua berat-berat. Kalau sudah peminum itu banyak teman loh saudara. Tapi saya itu bisa kontrol. Makanya saya mengatakan itu. Kalau saya dari dulu udah rusak saudara. Saya itu tidak beli gele, ganja, udah ada nanti yang drop. Saya itu kalau namanya mau sabu, ekstasi itu saya nggak beli dulu, gratis. Coba saudara, tidak ada batas tadi itu, tidak ada filter, habislah. Makanya sekarang saya baca tiap hari, ya. Oh saya tidak sembarangan. Ya seperti keluarga saya ini, istri saya, kedua anak saya, coba deh suruh mereka gak akan mau. Gak mau sembarangan. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka sudah tahu isi kitab suci. Ya. Nah, mereka tidak akan tergiur karena banyaknya, karena pengajarnya dokter. Coba kan? Ya, keluarga saya paling tidak kan orang-orang pendidikan semua ini, ya, lulusan sekolah-sekolah yang bonafit, ya toh. Istri saya kelulusan bonafit, anak saya 2 orang laki dengan perempuan sekolah bonafit, ya. Coba, bukan sekadar mereka sekolah bonafit sekarang, mereka itu kan dari kecil ini anak-anak saya doktrin, supaya mereka tuh baca dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga mereka itu tidak sembarangan, kan begitu loh, ya. Saya untung sekali, saya ini tahun 2000 tuh anak-anak saya masih kecil ini, ya. Saya doktrin mereka dari kecil itu, ya. Supaya mereka itu mengenal Tuhan mereka gitu, ya. Akhirnya kami berempat di dalam rumah tangga ini 22 tahun itu luar biasa. Tidak pernah ke obat, tidak ke dokter, ya sehat-sehat saja. Kalaupun ada ya sudahlah, tidak patuh sih sebentar lagi lah. Makan daun-daun kan, paling itu sudah ada sambung nyawa. Itu kan diciptakan oleh Tuhan. Di dalam isi kitab suci ada loh firman-Nya. Apa? Ada firman enggak? Ya. Jadi namanya buahnya dimakan, daunnya untuk obat saudara. Ya. Ada di dalamnya saudara. Ya, makan aja langsung selesai, akan begitu kan? Ya. Orang benar itu tidak pernah dia diamkan itu orang itu. Terus
digerogoti, kan begitu kan ya. Beda dengan Iyob, ya toh. Coba kalau Iyob 2. Ya, coba baca. Ini tokoh besar loh ini. Ini Iyob. Ya. Iyob 2 ayat 45 coba. Lalu jawab iblis kepada Yahweh, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kalau engkau baca namanya ini Iyob tuntas ini, oh saudara, kagak ada dia kompromi dengan tabib-tabib itu saudara. Ini adalah Iyob ini, Iyob orang Israel bukan? Saya mau tanya. Halo? Iyob itu bukan orang Israel, dia dari tanah Uz. Tanah Uz itu siapa? Edom gitu. Edom itu siapa? Sebenarnya satu keturunan, kan gitu, satu keturunan sebenarnya mereka ini, ya. Tapi dia adalah orang Edom. Ya. Jadi Edom itu adalah namanya Esau. Ya. Di tanah Edom itu ada daerah namanya Uz di sana, kan gitu kan? Seorang tokoh besar itu bernama Iyob, ya, bukan namanya siapa? Benar-benar ini kejahatan betul-betul. Ini orang pengikutnya miliaran, saudara. Ini ada tokoh besar bernama Iyob, nah, gitu kan? Diganti namanya Ayub. Ini kan ada kejahatan. Ini kejahatan yang ditanggung. Kalau dia langsung mati, Pak Pendetanya nggak ada masalah. Ini dia sebarkan racun sekian banyak, akhirnya banyak orang di kolong langit ini, ya. Kena penyakit, malah petaka saudara, sampai jungkir, ya. Coba, ya. Coba, mulai Pak Pendeta dan nanti surga ditawarkan. Bukan pada waktu orang sadar ini, ya. Suruh namanya baca kitab suci. Bagaimana dia suruh baca kitab, dia sendiri pun tidak mau baca kitab suci ini. Dia lebih suka namanya perintah manusia. Perintah manusia itu adalah buku-buku Bapak gerejanya ini. Buku Bapak gerejanya ini supaya permanenkan dosa tadi itu. Ya toh? Enak ganti nama Tuhan, ya, ganti namanya perayaan-perayaan Tuhan, ya, ganti nama nabi, ganti namanya rasul. Itu kan mereka suka itu. Ini kan untuk mengaburkan ini, akhirnya ditanggung, gitu. Jemaatnya babak belur. Coba, ini kan dosa dari generasi ke generasi. Bayangkan saja Iyob ini, ya. Coba deh, lu jama. Tapi dia bilang, ingat loh ya, jangan sampai nyawanya. Ya. Iblis itu bisa mematikan orang, dia bisa mematikan juga, ya itu melalui penyakit. Coba kan. Ingat loh ya, jangan sampai kau ambil nyawanya. Ayo, bukan saya lah yang silakan. Akhirnya apa? Apakah Iyob itu dia langsung tadi ikutin arahan iblis? Tidak, dia tidak akan jual ini segala macam, ya. Dia turun di debu, di abu itu dia duduk itu berapa per hari-hari itu saudara ya, untuk menahan penderitaannya yang luar biasa. Sekarang anaknya sudah mati sekian. Kenapa anak-anaknya itu mati? Karena senang sekali pesta pora minum-minum itu. Anak laki-lakinya perempuan. Mereka tuh pesta pora. Makanya ini sadar kenapa dia orang saleh ini. Dia mengatakan bahwa Iyob itu orang saleh. Dan setiap pesta, sesudah pesta anak-anaknya, dia korbankan. Takut ini anak-anak ini sudah mengucap namanya Tuhan ini. Ya, akhirnya apa? Anak-anaknya habis semua saudara. Hartanya habis. Anak-anaknya habis. Apakah imannya gugur? Dia tidak gugur. Yahweh lah satu-satunya, gak ada yang lain. Ya, coba dia bertahan itu. Ya, itulah yang sakit ya. Tokoh besar loh ini coba. Akhirnya diperpanjang umur sampai keturunan keempat loh saudara. Panjang umurnya. Coba Iyob ini saudara. Dia tidak tergiur dengan ada teman-temannya, mungkin karena kamu begini, karena kamu begini, karena kamu begini. Dia tidak pedulikan itu. Dia bertahan bahwa dia benar. Ya. Sekalipun temannya ini kan ikut juga duduk di situ begitu kan, karena katanya Iyob ini sudah nggak kelihatan lagi, sudah rusak semua badannya. Nah, kan namanya kanker kulit.
Sudah kelupas tulisnya. Untuk dia mau gatal-gatal ambil beling katanya untuk garuk-garuk tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu dia bertahan loh saudara. Dia bertahan. Akhirnya dia tidak mati karena penyakit itu. Ya. Kalau engkau kena penyakit itu jangan sekali-sekali. Ya. Akhirnya apa? Banyak orang kesakit sekarang kan untuk namanya bela nyawanya, hartanya habis, dukun pun juga diterima. Siapa saja yang mau doain sama dia terima saja deh, yang penting saya sembuh. Jangan kau ikutin itu. Ya. Pada waktu kalau kau bermasalah dengan tubuh penyakitnya, ingatlah bahwa Yahweh lah itu, ya, yang bisa menyelamatkan engkau, tidak ada yang lain. Ingat, nama ini penting. Halo, nama itu penting kan? Penting sekali nama ini. Kau ganti namanya Tuhan sampai lu jungkir bang, dia tidak akan pernah menjawab. Jangankan lo, ini orang asing, ini yang tidak termasuk di dalamnya. Ini anaknya saja pun dia tutup telinganya Tuhan. Kenapa Tuhan tutup telinganya? Karena mereka meninggalkan Tauratnya. Makanya saya mengatakan kepada jemaat ini, ya, coba bacalah kitab suci itu. Kalau kau baca namanya Yesaya, itu harus habisin. Jangan kau berhari-hari. Usahakan ketiga nabi ini kau baca. Ya, bagaimana bangsa ini diperingatkan supaya mereka kembali namanya hukumnya Tuhan. Tapi toh juga bangsa Israel tidak mau. Ya, tidak mau loh saudara. Nah sampai saat ini, ya. Apakah sampai saat ini Israel ditinggalkan? Halo? Tidak ditinggalkan. Kenapa tidak ditinggalkan bangsa ini? Kenapa? Saya mau tanya. Karena ingat perjanjiannya namanya Abraham dan Ishak dan Yakub. Makanya kalau kita baca namanya sejarah namanya kerajaan utara ini, ya, yang sudah ratusan tahun itu, dia tidak meninggalkan. Ya, kenapa gitu loh? Karena masih ingat namanya perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Sekalipun dosanya mereka itu luar biasa dosanya, ya. Coba bayangkan saja, ya, bikin 2 anak sapi, ini loh Tuhanmu yang bawa dari Israel sana. Coba, ya. Bukan itu saja, sampai namanya Tuhan itu bernama Baal, bernama Asyera, kan begitu kan mereka ini coba. Apakah dia tinggalkan? Dia juga tidak tinggalkan. Ya, sekalipun mereka sudah babak belur, pada waktu mereka babak belur dan lain sebagainya, dia ingat lagi namanya perjanjian Abraham. Ya, makanya kalau kau baca namanya Yeremia 31 di sana, suatu saat nanti maka diadakan perjanjian baru. Inilah yang digoreng-goreng orang Kristen, seolah-olah pada waktu dia datang itulah namanya perjanjian baru. Maka mereka sekarang ini mereka bilang ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru kan gitu kan. Perjanjian lama itu sudah usang katanya. Ini jahat sekali ini. Gitu, coba. Ya. Kalau saya tidak baca kitab suci ini, mungkin istri anak saya nggak bakal selamat aja. Gitu, ya. Saya betul bersyukur kepada Tuhan diberikan hikmat itu tahun 2000, itulah hikmat dari sorga itu saya terima. Ya. Pada waktu saya terima itu, saya merespon itu, malah lalu apa responnya? Apa nganga-nganga saja? Tidak. Merespon itu saya baca dari kejadian sampai wahyu. Ya. Sehingga sampai saya bicara ini sudah 153 kali dari kejadian sampai wahyu. Saya baca, ya, gitu kan? Saya tidak mau bawa-bawa lagi emosiku dulu, temperamen segala macam kan gitu. Saya nggak mau lagi deh, ya. Mendingan aku baca, biarin aja lah di bumi ini gagal, ya. Mereka bilang nanti Pak Tara itu sudah miskin dan udah apa-apa deh. Yang penting saya tidak miskin dalam kebenaran itu. Itu yang paling penting, karena ini adalah abadi. Coba baca, ya. Ini penting sekali, dengarkan baik-baik ini, ya. Amsal 3 ayatnya 78. Mazmur 3 ayatnya 7 sampai 8. Amsal 3 ayatnya, Amsal 3 ayatnya 7 sampai 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Yahweh dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan
menyegarkan tulang-tulang. Itulah yang menyembuhkan tubuh, itu yang menyegarkan jiwamu, saudara. Ya kan? Jadi pengetahuan akan kebenaran itu, ya, itu penting sekali, sangat penting sekali. Ya, supaya engkau memiliki namanya pengetahuan akan kebenaran itu, rendahkan hatimu, bacalah kitab suci ini, pasti engkau selamat. Tapi kalau engkau kepala batu dan kepala batu dan kepala batu, pasti engkau binasa. Ada syaratnya. Engkau masuk dalam kerajaan surga itu ada syaratnya. Tidak bisa lu nyelonong begitu saja. Kau menghujat Tuhan, kau langgar namanya perintah-perintah, itu saya masuk surga. Tidak pernah ada itu. Itu bohong semua itu. Itulah penipu-penipu yang ditulis di dalam Yeremia. Kalau engkau baca Yeremia 7 ayat 9 di sana, ayat 10, coba. Baca Yeremia 7 ayatnya 9 sampai 10. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumahku yang atas namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang Coba saudara, ya? Sampai saat ini terjadi seperti itu, saudara. Ya? Makanya kalau kau datang di tempat ibadah itu, koreksi dulu dirimu, rabah dulu dirimu, itu yang paling penting itu. Ya kan? Jangan kau namanya kau berhala dan lain sebagainya terus kau datang di situ. Kalau kau datang di situ nanti kau sadarkan itu lain urusannya. Kau datang tempat ibadahnya kau nganga-nganga dan kau tidur dan kau tidak dapat apa-apa dari situ. Itu paling apes di dunia. Ya? Itu yang paling apes di dunia. Yang paling apes lagi, ya, di dunia ini lu tidak dapat apa-apa. Itu surga lagi tidak dapat. Itu yang paling apes di dunia. Ya, supaya imbang. Di dunia ini lu gagal, tapi di surga itu nggak boleh gagal. Ya. Lanjut, Amsal 9 ayat 10 11. Perhatikan baik-baik. Amsal 9 ayat 10 sampai 11. Amsal 9. Hikmat adalah takut akan Yahweh, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Coba bayar, pengetahuan itu adalah segala-galanya. Makanya apa? Harta yang menyelamatkan apa? Harta yang menyelamatkan itu bukan uangmu. Harta yang menyelamatkan itu adalah pengetahuan, mengenal akan Tuhan, itu yang menyelamatkan. Baca Yesaya 33 ayatnya 6. Makanya sahabat katakan Yesaya, Yeremia, Yeskiel itu kau baca. Jangan berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Ya. Coba baca Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Yahweh itulah harta benda Sion. Harta benda Sion, itulah hartamu. Kau kerja dari pagi sampai malam, kau banting tulang banting. Yang kau cari itu kalau misalnya miliar-miliar nggak ada apa-apa. Tapi kalau harta kau cari itu hanya puluhan ribu, ratusan ribu, akhir itu pada waktu kau sakit, artinya apa? Kau lari ke rumah sakit, habis lagi duitmu. Coba kau hanya sakit dan sakit dan sakit, akhirnya apa? Lusa tengah mati di dunia ini, lu nggak dapat di dunia, surga juga kau nggak dapat. Itu paling apes benar-benar itu, coba. Ya? Perhatikan baik-baiklah, renungkan ini. Ya? Ya. Harta yang menyelamatkan itu adalah hikmat. Hikmat itu apa? Pengetahuan yang memiliki kekuatan. Itu adalah namanya hikmat. Banyak orang yang kata hikmat kagak tahu. Ya, itu yang lima hikmat nggak tahu. Ya. Hakikat mereka bilang itu dia hakikat Tuhan. Hakikat sebenarnya orang tahu nggak itu arti daripada hakikat? Banyak pengajar-pengajar seperti itu. Hanya dia omong dari mulut ke mulut. Tapi dia tidak tahu sebenarnya itu apa artinya itu. Supaya engkau tahu itu, tekulah engkau belajar ini. Kalau tidak, surga tidak akan ketemu. Lanjut, Amsal 10 ayatnya 27. Takut akan Yahweh memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya kan? Tahun orang
orang fasik itu fasik itu apa? Ya. Fasik itu dikasih tahu ada pasalnya, ada ayatnya, mereka buang muka, itu orang fasik. Ya. Coba kan, kalau kita ngomong sekarang ini kan, jangan kau langgar itu sampatnya itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu jangan kau langgar. Kalau kau langgar nanti itu ada ancamannya. Mereka nggak mau. Dia lebih suka namanya perintah manusia. Perintah manusia loh saudara. Ya. Itu kalau kau langgar ini, ya, ini kan diatur namanya hari ini. Dari pencipta alam semesta sampai kita datang itu kan dia sudah atur, ya kan? Ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini kan sudah dari generasi ke generasi. Makanya setiap Sabtu itu, ya, harus namanya berhenti. Gitu loh. Sekarang dibalik, diputar balik, dijungkir balik. Kalau kamu nanti minggu, akhirnya apa? Pengikutnya ini miliaran saudara. Karena miliaran sekarang itu, dia tidak peduli lagi ada pasal dan ada ayatnya. Nah saya tanya, minggu ada pasal ada ayatnya nggak? Ketemu nggak? Tidak pernah ketemu. Ini adalah pekerjaan manusia-manusia yang memutar balikan namanya kebenaran. Akhirnya apa? Karena engkau putar balik, kau langgar hukumnya tadi, akhirnya apa? Yang namanya sakit, mati, kan gitu loh. Ya? Coba sekarang orang banyak bernubuat loh saudara. Woi, itu Pak Pendeta itu, ya, mereka tuh jadikan damai sejahtera. Sembuh. Itu omong kosong, itu namanya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, ya. Tapi mereka coba berspekulasi loh saudara, ya. Mereka berspekulasi itu, kalau dia sembuh orang itu baru nanti dipreteli betul, itu kan begitu lah, ya. Coba kan, karena hambanya akhirnya dia sembuh. Kalau engkau sembuh itu dari engkau sendiri, bukan saya, bukan siapa-siapa. Yang menyembuhkan engkau dari dirimu sendiri, dari pemahamannya akan kebenar. Siapa yang engkau sembah itu, itulah yang menyembuhkan engkau, bukan saya. Saya ini hanya sekedar engkau baca kitab suci itu. Dengan engkau baca kitab suci itu punya iman. Iman itu apa? Percaya kepada siapa? Namanya Yahweh menjadi manusia. Itulah yang menyembuhkan engkau. Kan begitu. Beda namanya Yeremia 28 coba. Yeremia 28 ayat 9. Wah. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu dikenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Yahweh. Coba, masih banyak sekali di dalamnya. Kalau nubuat yang tadi itu terjadi, baru itu benar-benar adalah Kalau sekarang kagak saudara, sembuh. Nah, makanya ada doa-doa keliling itu. Kalau orang sakit itu pergi mereka doa keliling. Kali-kali nanti dia sembuh kan. Nah pada waktu disembuh, wah dari situlah, dia yang sembuhkan. Lihat kan gereja ini ada Roh Kudusnya. Ya, coba lihat yang di Kalimantan. Kalimantan sekarang itu, yang seperti dulu yang ada di Jakarta juga, yang di Kalimantan ini, ya, kan seakan nggak pernah datang di rumah ini. Sekarang itu coba dari mana-mana. Makanya termasuk teman saya namanya ada di Klaten sana kan dia mau Kalimantan, jangan, ya, jangan deh. Kalau kau kerja ke apa sekarang kalau mau struktur ringan itu gampang, olahraga saja setiap hari, ya sembuh. Kalau kau pergi ke sana Kalimantan, itu uangmu habis, juga penyakitmu nggak akan sembuh. Ya, itu kan hanya sugesti. Ya, jadi ada orang ini sebenarnya dia nggak sembuh. Karena tadi ini kan disorakin segala macam, dia akan gini-gini. Besok itu orang begitu-begitu lagi. Itu omong kosong, tipuan, tidak benar. Ya, ya. Apakah juga orang-orang begitu juga ada mujizatnya? Kalau engkau baca namanya pada waktu namanya mereka keluar itu, ya, menghadapi Farao itu, mereka bikin mujizat nggak? Mereka juga bikin mujizat loh, saudara. Tapi terbatas, saudara. Kan gitu, ya. Jadi ingat baik-baik apa yang kamu baca hari ini, ya, karena memang sudah terjadi lah.
di bumi ini. Ini di bumi ini ada kekacauan yang luar biasa. Ya, ada peperangan di mana-mana. Coba ya. Coba ada penyakit dan lain sebagainya. Coba. Ada kekacauan luar biasa. Sama zaman Asa itu kan begitu. Ada kekacauan yang luar biasa. Kalaupun orang pulang dengan selamat itu syukur-syukur deh, ya. Coba sekarang kan ada di sana itu apanya Rusia dengan Ukraina perang. Nah, mulailah seluruh dunia kirim senjata, bunuh-bunuhan setiap hari. Apakah dinubuatkan nggak seperti itu? Sudah dinubuat, itulah tanda-tanda kedatangan dua kali. Nah, sebelum dia datang kedua kalinya tadi, peliharalah tubuh, jiwamu, roh, supaya tidak bercacat. Supaya tidak bercacat itu, perhatikan tingkah lakumu. Ya, boleh saja kau cari makan. Boleh cari makan, tidak dilarang. Ya. Tapi kalau kau cari makan itu, ingat juga ada makanan rohanimu yang abadi. Yaitu adalah namanya Tauratnya Tuhan. Ya. Lihat kalau kau baca namanya Daud ini. Kalau kau baca Mazmur 19, Mazmur 119 gitu kan. Wah, bagaimana Tauratnya itu dia mencintai itu loh, ya, coba kan. Makanya dia adalah raja penegak keadilan dan kebenaran, saudara. Dan Daud ini adalah penegak namanya keadilan dan kebenaran. Kebenaran itu karena dia sangat mencintai namanya Taurat ini. Inilah yang dibuat oleh bangsa-bangsa ini, ya. Coba kan, bangsa-bangsa sekarang mereka bikin ibadah baru, ya. Karena mereka katanya kami banyak. Kami ini miliaran di dunia. Loh, ini siapa yang ngomong-ngomong seperti itu? Ya. Oh, pendeta kami adalah dokter itu. Mereka tidak pernah membaca kitab suci di dalamnya. Siapa yang membantai bangsa Yahudi ini yang sampai 6 juta orang ini? Siapa yang membantai ini? Ya, dok? Siapa yang membunuh namanya Yosua ini siapa? Ya. Coba. Mereka tidak ingat itu, ya. Coba, makanya dia bilang peringatkan kita sini kalau kau baca namanya Matitia 7, 13, 14 itu, karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang, ya, begitu loh. Karena sempitnya jalan itu sedikit sekali orang. Ini bicara kepada namanya bangsa Israel. Tidak datang kepada bangsa Goim, ya. Makanya kalau kau baca Matitia 10 di sana, ya. Pergilah ke domba-domba bangsa Israel. Dia sudah tahu betul-betul bangsa asing itu kepala batu. Ya. Mereka sudah tahu betul-betul ini anakku saja ini yang saya pimpin dari Israel saja pun sudah kepala batu, apalagi namanya orang asing ini. Gitu? Zaman Yosua itu ada nabi loh, Nabi Yohanan namanya. Ya, peringatkan bangsa ini, Israel itu. Ya, coba. Itu zaman itu masih ada nabi, apalagi sekarang tidak ada lagi nabi. Tidak ada lagi yang memperingatkan bangsa ini. Akhirnya dia sama mau-maunya, ya, ya. Makanya jangan engkau ini sembarangan. Jangan engkau mendengar khotbah itu sembarangan, ya. Pergaulan buruk merusak yang baik. Satu orang berkesalahan, akhirnya semua salah kata khotbah, ya. Pengkhotbah itu mendingan hikmat daripada senjata, kata pengkhotbah sendiri. Sudah, ya kan? Ya. Dalam peperangan itu pasti orang namanya pakai senjata. Tapi kalau kau senjatamu pakai senjata, lu tidak pakai tidak mengerti kebenarannya kan sami mah. Kan begitu loh, saudara. Ya loh. Jadi marilah kau merenungkan firman Tuhan lagi hari ini, ya. Kau baca ulang lagi. Tadi kamu sudah mencatatnya, baca ulang lagi, ya. Sehingga sisa hidupmu selama kau ada di kolong langit ini harus kau bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu apa prakteknya? Bacalah kitab sucinya ini, ya.
Kalau engkau tidak baca kitab suci ini, ya, maut itu akan mengintipmu tiap hari, saudara. Ya, maut itu akan mengintipmu tiap hari. Ya, tapi kalau engkau bergaul dengan Tuhan, engkau kenal akan Tuhan, siapa yang engkau sembah itu paling penting, maka dia akan luputkan. Dia akan luputkan dari segala penyakit, tidak akan bawa kematian. Dia akan luputkan dari segala malapetaka dan lain sebagainya. Ya. Saya orang ini merasakan betul, saudara. Itu memang itu hanya belas kasihan Tuhan. Ya. Makanya saya mengatakan, saya awal dulu itu cari uangnya tidak seperti orang lain. Ya. Mungkin putar-putar Jakarta cari uang. Kalau saya ini kan coba, ya. Ya. Dari hutan ke hutan, tempat-tempat yang berbahaya itu, saudara, saya masuk. Coba kan, sudah berapa kali saya mau masuk jurang itu, sudah berapa kali. Ini jurang itu tinggal di depan ini, coba. Itu karena Tuhan loh, saudara ya. Coba, ini kan namanya sopir ini kan, kan sudah ngantuk ini kan gitu kan, coba ngantuk ini kan, ini jurang di depan ini. Itu kalau bukan Tuhan, sudah masuk betul-betul 2 kali loh saya mau masuk jurang itu. Dari situlah tahun 2000 itu saya mengenal Tuhan, sehingga sampai saya omongin. Saya baca setiap hari, saya baca untuk saya membimbing istri saya membimbing kedua anak saya ini. Ya, saya bersyukurlah mereka ini, sekalipun mereka sarjana itu, ya, tapi mereka tetap mengikuti ajaran-ajaran saya. Ya. Kan? Itulah yang dikehendaki Tuhan. Anak yang baik itu akan selalu mendengar nasihat orang tua. Itu anak yang baik. Istri yang baik itu akan tunduk kepada suaminya. Makanya saya ini sebagai suami harus jadi contoh di dalam rumah tangga ini. Karena di dalam rumah tangga ini aku seorang imam. Bukan ngaku-ngakunya imam. Imam itu yang punya benar-benar pengetahuan untuk membimbing namanya keluarganya, untuk membimbing jemaat yang benar. Ya. Bukan hanya orang menguras-uras kantong orang, terus tidak pernah lu ungkapkan kebenaran ini. Inilah yang terjadi loh, saudara ya. Terjadi dari generasi, mungkin sudah 400 tahun ya. 400 tahun ini kitab suci ada di Indonesia ya. Tidak pernah ada perbaikan. Nah, teruslah dipermanenkan seperti itu. Gitu. Tuhan tidak kenal lagi. Ya, nama-nama nabinya, nama-nama rasulnya semua diganti di dalam. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ya. Kita tidak tahu nanti suatu saat Tuhan pada waktu datang kedua kalinya nanti, ya, akan dihukum bumi ini. Ya. Akan dihukum, akan diayak nanti. Ya. Makanya ingat baik-baik ya. Matitya, ini sering saya ulang ini. Matitya 13 ayatnya 41, 42 penutup. Matitya 13 ayatnya 41, 42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ingat baik-baik, ini ada peringatan warning ini, saudara ya. Ingat baik, yang melakukan tadi penyesatan, kejahatan yang sampai saat ini pun mereka tidak merasa jahat. Coba kan, ya, dikasih tahu berulang-ulang kan gitu. Jangan kau ganti nama Tuhan, jangan kau ganti nama-nama orang ini, kan begitu kan? Coba. Mereka tidak peduli, mereka tutup mata dan tutup telinga, ya. Ya, kalau orang Israel itu beda loh, saudara, dengan kita ini, gitu. Karena kita ini sudah ada pasal yang ada ayatnya juga. Kalau engkau baca Mazmur 147 di sana kan, ya, Taurat itu diberikanlah kepada Israel. Tidak demikian kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu tidak mengenal hukum. Maupun juga Yesaya 33 ayat 30 di sana ayat 28 kan begitu kan, ya. Dia datang nanti, dia ayak-ayak manusia di bumi ini, ya. Makanya orang asing itu sudah dikasih kekang. Dikasih kekang itu supaya mereka tidak mengenal namanya hukum Tuhan. Ini loh, nubuatan ini loh yang benar-benar sampai terjadi sampai saat ini. Malah sebaliknya orang-orang asing sekarang kan Taurat itu tidak pernah, buang saja Taurat itu, ya. Karena Taurat itu sadis. Kenapa seperti itu? Karena tulisan-tulisan di dalam ini, di Injil ini sudah diperkosa habis loh, saudara ya. Karena mengatakan, Yesua mengatakan sendiri, ya,
Dari namanya Moses sampai zamannya Yohanan ini, mereka namanya menggagahi, ya, memperkosa gitu. Itulah yang ini nubuatan yang benar-benar terjadi supaya engkau tidak terbawa arus. Marilah engkau baca dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Bacalah setiap hari kan begitu. Rendahkan hatimu. Yang kau cari-cari itu, ya. Kapan sih lu nikmati? Lu umur 70 tahun kan, 80 tahun kan mati. Ya. Mungkin kau kumpulkan harta di dunia ini kan, akhirnya orang nanti kau tinggalkan itu orang lain juga yang menikmati katanya kan begitu kan, ya. Tidak dilarang kita ini apanya. Tapi kan cobalah ambil waktu lah itu kau baca supaya kau ini tidak ditipu. Ya kan? Supaya engkau tidak sembarangan mendengar khotbah-khotbah itu kan begitu kan. Boleh saja kau mendengar, tapi kalau dia sudah menyimpang dalam isi kitab suci itu, lu tinggalkan. Jangan mau. Itulah yang dimaksud tadi itu, pergaulan buruk merusakkan yang baik. Mari kita